Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja ya. Kali ini kita akan lanjutkan masih di bab kecepatan dan debit. Fokus kita kali ini kita akan mencari tahu bagaimana cara mencari kecepatan. Ya, rumus kecepatan ini adalah V kecil ya. V sama dengan S bagi T. Ya, alias kecepatan ya berarti jarak pindah dibagi dengan waktu pindah. Ya, untuk kecepatannya bisa menggunakan satuan meter per second atau meter per detik atau kilometer per jam. Nah, untuk jarak pindahnya biasanya kalau tidak meter dia kilometer. Sedangkan waktu pindahnya second atau detik atau jam. Nah, ini rumusnya harus dihafal. Kenapa? Nanti ketika kita akan mempelajari cara mencari jarak, cara mencari waktu, ini akan sangat terpakai. Ya. Jadi kalian harus menghafal rumus ini dulu. Nanti selanjutnya akan saya kasih rumus piramidnya. Nah, kita ke contoh soal untuk soal sederhana dulu. Ya, ada sebuah soal cerita. Andi berangkat dari Jakarta menuju Semarang menggunakan mobil. Ia berangkat pukul 8 dan tiba di tempat peristirahatan pukul 11. Jika jaraknya sejauh 300 km, maka berapa kecepatan dalam satuan kilometer per jam ya yang terjadi pada mobil Andi. Nah, kita tahu ya ada beberapa informasi penting. Yang pertama, untuk waktunya itu dari jam 8 sampai jam 11. Ya, kita akan tentukan waktunya dengan menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya jarak telah diberitahu ya, jaraknya 300 km. Jadi kita ketahui bahwa jaraknya 300 km dan waktunya ya 11 ya jam 11 kita mulai dari yang besar dulu. Jam 11 dikurang 8 itu akan menghasilkan 3 jam. Jadi jaraknya 300 km, waktunya 3 jam. Nah, lanjut ya. Yang ditanya ya tadi adalah kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa jaraknya sudah kilometer dan waktunya sudah jam, maka karena satuannya tidak perlu diubah ya, karena sama, jadi dapat langsung dikerjakan tanpa disamakan dulu, dikonversikan dulu, tidak perlu. Kalau satuannya sama dengan satuan kecepatan yang ditanya. Jadi rumusnya V sama dengan S per T. Ya, jadi kita masukkan angkanya 300 km dibagi 3 jam. 300 bagi 3 akan menghasilkan 100. Jadi kecepatannya adalah 100 km per jam. Ya, ini untuk yang paling simpelnya seperti ini. Ya, jadi kalian harus teliti di satuannya. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan satuannya kita harus konversikan. Soalnya masih sama ya. Andi berangkat dari Jakarta ya. Tapi yang ditanyakan kecepatannya ini menggunakan satuan meter per second. Ya. Jadi kecepatannya meter per detik pada mobil Andi. Sama kita telah ketahui ya. Informasinya sama. Cuma nanti kita harus menyesuaikan dengan satuan kecepatannya. Kita ketahui bahwa jaraknya ya ini jamnya sama seperti yang tadi. Ya, tapi yang ditanyakan adalah kecepatan dalam satuan meter per detik atau meter per second. Nah, karena satuannya perlu diubah, maka perlu dikonversikan dulu. Ya, kita ubah
Yang tadi jaraknya kilometer, kita ubah ke meter. Ya. Ingat, jadi dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Jadi 300 dikali 1000 menghasilkan 300.000. Jadi 300 km sama dengan 300.000 meter. Ini untuk jarak kita sudah ketahui. Selanjutnya untuk waktunya sama 3 jam. Ya, berapa detik? Karena 1 jam sama dengan 3600 detik, maka 3 jam berarti 3 dikali 360. Akan menghasilkan 10.800 detik. Nah, yang kita akan gunakan itu bukan 300 sama 3 jam lagi, tapi yang sudah kita konversikan. 300.000 dan 10.800. Nah, kita lanjut. Ya, maka masukkan rumusnya V sama dengan S per T. Ya, jadi 300.000 dibagi 10.800. Maka nanti akan menghasilkan 27,77 meter per second. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 27,8 meter per second. Saya yakin kalian telah mempelajari ini di kelas 4. Ya, untuk pembulatan. Jadi ini ketika satuannya berbeda dan harus dikonversikan dulu. Ya, pesan dari saya, kalian fokusnya di lihat ya satuannya apakah sama, apakah berbeda. Jika nanti berbeda harus dikonversikan dulu sesuai dengan satuan kecepatannya. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.